Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah yang kita tadabburi pada hari ini memberikan terang jalan hidup kita semua, menguatkan kembali prinsip-prinsip hidup kita semua, dan mudah-mudahan cahaya Al-Quran dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinari kita dalam kehidupan dan keluarga serta tugas-tugas kita. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul. Siapa saja dalam kondisi kesedihan seberat apapun, dalam tekanan hidup seberat apapun, kalau dia baca doa ini, Rasul bilang dalam hadis yang sahih, maka akan diganti kesedihannya, diganti dukanya dengan bahagia dengan cepat. Doanya bunyi begini: Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika maudin fiyya hukmuka adlun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hazani wa dhahaba hammi. Kalau ada yang menghafal doa ini, silakan diaktifkan memonya. Saya akan bacakan kalau mau dihafal dan dibaca di rumah. Ini doa barang siapa yang dalam kondisi tekanan mental seberat apapun, tekanan hidup seberat apapun, kalau dia baca doa ini tapi dia fahami isinya, insya Allah akan diganti dengan cepat dengan kebahagiaan. Baik, yang sudah aktifkan memonya, setelah saya baca bismillah langsung record. Doanya begini: doa menghapus kesedihan dan duka secara cepat dan diganti dengan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, aku ini cuma hambamu, ayahku lelaki itu juga cuma hambamu, ibuku perempuan itu juga cuma hambamu. Ya Allah, apapun yang menimpaku, ini adalah hukummu yang telah berjalan sebelum aku ada. Apapun yang menimpaku, ini adalah bentuk keadilanmu yang teradil untukku. Karenanya ya Allah, aku bermohon kepadamu lewat namamu yang kau sendiri memiliki nama itu, dan kau sendiri yang menamakan dirimu dengan nama itu. Dan aku juga bermohon kepadamu lewat namamu yang kau turunkan di dalam Al-Qur'anmu. Aku juga bermohon kepadamu dengan perantaraan namamu yang kau ajarkan kepada hamba-hamba yang kau kehendaki. Aku juga bermohon kepadamu dengan namamu yang masih kau rahasiakan di dalam ilmu gaibmu. Jadikanlah Al-Quran penyubur iman yang ada di dalam dadaku. Jadikanlah Al-Quran
sebagai penerang cahaya di setiap sudut rongga dadaku, dan jadikanlah Al-Quran sebagai penghapus kesedihanku dan penghilang semua dukaku. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu isi doa itu, begitu dalam. Di isi doa itu ada 3 komponen besar. 1, kalau kena musibah apapun, serahkan diri secara total bahwa peristiwa ini adalah hukumnya yang sudah ada sebelum kita ada, dan musibah itu adalah bentuk keadilan yang teradil untuk kita. Itu penggalan pertama. Kalau sudah seperti itu akan ringan, seringan-ringannya diri ini. Yang kedua, dari doa itu ada perantaraan, ada media bagi siapa saja yang ingin hidupnya tentram dan mendapatkan jalan yang tepat, mendapatkan pertolongan dari Allah adalah lewat namanya. Nah, di sini sekarang coba saya mau terjemahkan ulang bahasanya. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Saya terjemahkan dari doa ini. Nanti setelah itu jelaskan kepada saya ada berapa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu lewat namamu, dan nama itu adalah milikmu, dan kau sendiri yang menamakan dirimu dengan nama itu. Artinya, nggak boleh menyebut nama Allah bukan dengan namanya. Misalnya, saya sih terserah yang di atas aja. Pernah nggak Allah menyebut namanya seperti itu? Nggak boleh sembarangan. Panggil Allah sesuai dengan namanya. Ini password. Bayangkan Anda pergi ke ATM, ada uang di dalamnya tapi nggak benar passwordnya. Kira-kira bisa dapat nggak? Nggak akan dapat uangnya itu. Orang yang tidak menyebut nama Allah dalam meminta segala sesuatu nggak dapat apa-apa. Karena semua ini bermula dari namanya. Nah, sekarang jumlahnya. Aku bermohon kepadamu lewat namamu yang kau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu. Aku juga bermohon kepadamu lewat namamu yang kau tuangkan di dalam Al-Quran. Asmaul Husna 99 itu tidak memuat nama Al-Hannan, Al-Mannan. Jadi yang 99 itu belum mencakup semuanya. Ada nama Allah di dalam Al-Quran yang tidak tercantum di dalam 99 itu. Baik ada yang di dalam Quran maupun yang ada di dalam Al-Hadis. Aku juga bermohon kepadamu lewat namamu yang kau ajarkan kepada hamba-hamba pilihanmu. Allahu Akbar. Bapak Ibu, difahamkan oleh Allah satu nama saja, satu saja nama Allah difahamkan kepada kita, kita dipilih menjadi agen namanya di muka bumi ini, itu sama halnya dibuka satu pintu surga buat Bapak dan Ibu. Kalau kita ke Masjidil Haram, itu kan ada pintu-pintu Masjidil Haram, kan ada nama-namanya. Pertanyaan saya, pintu surga itu apa namanya? Asmaul Husna. Jadi nama pintu surga itu adalah asma Allah nanti itu. Baik. Aku juga bermohon kepadamu lewat namamu yang masih kau rahasiakan di dalam ilmu gaibmu. Pertanyaannya, ada berapa Asmaul Husna? Tak terhingga jumlahnya. Tapi orang yang beruntung di ruangan ini adalah difahamkan saja kepada kita siapa itu Allah, siapa itu Rabbul Alamin, siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim, siapa itu Al-Malik, Malik Yaumiddin. Anda tidak akan pernah ditembus oleh kekuatan apapun di muka bumi ini. Karena Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan namanya, ketika aku sebut namanya dan aku mendapatkan perlindungan dari namanya, tidak akan pernah ada kekuatan yang bisa mencelakakan aku, baik kejahatan itu datang dari langit atau datang dari bumi. Bapak, sebagai seorang polisi, tentu banyak sekali ancaman. Saran saya, minimal 3 kali di waktu pagi sebelum berangkat ke kantor, baca ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan itu lifetime-nya hanya sampai menjelang matahari terbenam. Lifetime itu, doa itu, Bapak mungkin punya kekebalan harus tetap pakai rompi anti peluru, tetap. Tetapi rompi anti peluru itu terlalu gampang ditembus oleh kekuatan gaib.
Pusat sistem jantung kita, alladzi yuwaswis fi sudurin nas, itu gampang dikendalikan itu. Wujud kita sebagai manusia, tapi sistem hati kita sudah dikendalikan oleh setan, sehingga tangan kita ini, pistol kita ini bukan mengarah kepada kebatilan, bisa kemana-mana larinya. Nanti sore baca lagi itu 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Tapi kalau mau totally protectionnya itu adalah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu baca 3 kali juga di awal pagi dan di awal sore. Nah, kenapa ada apa dengan doa itu tadi? Karena ada ism dan ada kalimat. Ada ism, ada kalimat. Saya bilang begini, itu Gatot Braja Musti dengan kekuatan apapun. Saya bilang kalau pasien-pasiennya ini semua membaca asma Allah, itu robek semua, itu nggak akan mampu melawan, nggak akan kuat. Yang mengerikan sekarang ini prostitusi anak ya. Ternyata data KPAI barusan saya ngobrol, di Jawa Barat saja sudah 13.000 anak pelaku korban disodomi itu. Dan ini besarnya mereka akan menjadi epidemi. Anak-anak kita pun kita lindungi. Saya biasanya kalau keluar rumah ya, lindungi juga anak kita, Pak. Kan biasanya begini, orang jahat itu memang tidak bisa menyerang kita, tapi akhirnya nyerang keluarga kan, nyerang istri, nyerang anak, nyerang suami. Makanya kita juga harus lindungi mereka. Misalnya dengan berkata u'idzuka, kalau ke istri u'idzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang Allah berikan dan ajarkan kepada kita semua. Tapi substansinya, bahwa siapa saja yang berlindung kepada Allah, memulai segenap pekerjaan dengan menyebut nama Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya masalah jabatan, masalah positioning, jangan kehilangan arah. Orang yang nyogok supaya jabatannya tinggi, percayalah, tunjangan jabatan selama dia menjabat itu haram semua. Mungkin gaji pokoknya halal. Ingin jadi perwira, kemudian nyogok, kemudian dapat gaji lebih tinggi. Mungkin semua tunjangan jabatannya itu karena hasil yang haram, itu bisa saja haram semua penghasilan. Tetapi saran saya, kalau memang Anda berhak pada posisi jabatan itu, tetapi Anda merasa terzalimi, baca ini. Jadi bukan untuk naik pangkat, Anda terzalimi dan Anda berhak untuk mendapatkan itu, baca ini. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi. Itu surah Al-Imran ayat 26-27. Tahu nggak isinya apa? Isinya itu kita semua, Bapak dan Ibu, sedang memohon pertolongan dari asma Allah. Satu nama Allah di situ, Malikal. Siapa itu Malikal Mulk? Penguasanya, semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Siapa itu Malikal Mulk? Rajanya, semua raja berikut semua kerajaannya. Jadi orang yang menyebut nama Allah, Qulillahumma Malikal Mulk, katakanlah, wahai raja, semua raja berikut semua kerajaannya. Wahai penguasa, semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Engkaulah yang memberikan kekuasaan terhadap orang yang kau kehendaki. Engkau juga yang akan mencabut paksa gitu. Wa tanzi' wa naza'. Naza' itu adalah, kalau dalam kematian ada suasana naza' namanya. Suasana naza' itu adalah semakin orang menolak dicabut nyawanya, biasanya semakin sakit. Maka matinya pun gitu. Semakin sakit, itu suasana naza'. Naza' itu adalah ketika orang menolak untuk dicabut nyawanya. Itu suasana naza' saat sakratul maut. Kekuasaan pun demikian. Orang pada posisi tertentu dan dia sadar ini waktunya pensiun, banyak yang kena post power syndrome. Kenapa? Ya karena dinaza oleh Allah dari kekuasaannya, dan saat hatinya tidak bisa menerima, dan ternyata jabatannya selama ini menjadi bencana bagi dia. Jadi jalani saja dengan halal, dengan profesional, dengan jujur, dengan amanah. Mohon dengan namanya saja. Qulillahumma
malikal mulk. Percayalah, dia yang memberikan kekuasaan, dia juga bisa mencabut paksa dari yang dia kehendaki. Dan ingat, Ustaz, kok ada dia bisa lebih cepat dari saya padahal dia junior saya, dan sebetulnya kelakuannya nggak benar, dan dia sebetulnya begini dan begitu. Ingat, Allah itu huwal muqaddim huwal muakhir. Allah yang maha mempercepat, mengedepankan, Allah juga yang maha memperlambat. Artinya ketika dia mempercepat dirinya di luar aturannya, Allah bisa tarik dia lebih jauh lagi ke belakang nanti. Jadi betapa nikmatnya orang yang berjalan pada relnya dan selalu bermohon kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya keterangan ini hanya untuk menekankan kepada jenis keimanan kepada Allah dalam bentuk asma wa sifat. Jadi tadi sepanjang penjelasan saya sebetulnya saya sedang menanamkan sebuah disiplin ilmu yang namanya al-iman bil asma wa sifat. Saya sedang menanamkan sebuah konsep ideologi mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa sifat Allah dalam kekuasaannya? Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Allah bisa memaksa malam jadi siang dan bisa memaksa siang menjadi malam. Dari gelap segelap-gelapnya menjadi terang seterang-terangnya, dari terang seterang-terangnya menjadi gelap segelap-gelapnya. Tapi Allah juga bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini maknanya juga luas. Maka bersyukurlah mereka-mereka yang mengimani asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam 1, penjelasan saya baru pada bismi. Belum Allah. Kita lanjutkan bulan yang akan datang insya Allah. Karena jatah saya cuma sekali sebulan di minggu kedua. Saya Bakhtiar Nasir, mohon maaf. Semoga Allah lindungi ilmu kita dari kesesatan. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bukanlah sedikit. Mana mungkin dianggap sedikit kalau sudah berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.